Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel OIF UMSU. Nah, kali ini kita program podcast OIF UMSU. Kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini Abangda Nurman Ginting, tokoh dosen muda berprestasi bisa dikatakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini kita akan berbincang-bincang banyak nanti bersama Abangda Nurman Ginting terkait dengan penelitian dan pengabdian dan apa kaitannya nanti terkait dengan OIF UMSU begitu. Nah, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Abangda Nurman merupakan salah satu pengurus ya Bang di LPPM. Ya, LPPM. LPPM itu kalau boleh tahu apa ini Bang? Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada masyarakat. Kebetulan saya ada di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat. Oh, Abang bagian pengabdian ya. Jadi setiap di LPPM itu ada bagiannya masing-masing. Ada ya? bagiannya. Baik. Nah, kalau kegiatannya itu boleh diceritakan ini Bang sebelum nanti kita lebih banyak tentang astronomi begitu. Ya, LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ada secara umum sama halnya ya tuntutan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi lembaga ini juga ada di kampus mana-mana dan juga menjadi salah satu lembaga sentral untuk memanajemen, untuk mengkoordinir dua dharma ya. Karena kan ada 3 dharma ya, Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi LPPM ini diposisikan sebagai lembaga yang memanage, mengkontrol, mengkoordinasikan terkait dengan penelitian dan pengabdian dosen yang tentunya nanti akan berdampak pada baik itu beban kerja dosen maupun terkait dengan quality control berkaitan dengan quality assurance atau penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, program studi. Berarti LPPM ini lembaga yang sangat vital ini Bang bagi Ya, universitas karena dia juga merupakan Tridharma Perguruan Tinggi tadi juga. Nah, kalau biasanya kalau dosen-dosen itu kalau Abang melihat lah apakah di UMSU atau di secara umum di Indonesia bagaimana tren penelitian pengabdian yang dilakukan oleh dosen itu, apakah sudah memenuhi target atau ada yang kurang perlu ditingkatkan gitu dari segi mana penelitiannya atau pengabdiannya atau bagaimana? Kalau untuk skop di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hasil penelitian dan pengabdian dosen itu bisa kita kategorisasikan sudah mencapai indikator kinerja utama yang telah distandarisasi oleh pemerintah ya. Tentu kembali ya dari hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan, dampaknya ke ruang publik itu memang masih perlu kita rigid lagi ya, karena memang hasil penelitian dan pengabdian tidak serta-merta dapat direspon dengan baik oleh ruang publik, karena memang bermanfaatnya satu penelitian, bermanfaatnya suatu pengabdian itu manakala kita mampu mensinergitaskannya dengan pemangku kebijakan. Kalau tidak, dia hanya sekedar informasi tertulis dan terpublikasi yang bisa dibaca khalayak ramai, apalagi hari ini hasil penelitian dan pengabdian itu harus terpublikasi ke jurnal ilmiah. Dan hal ini yang memang harus kita pahami bersama, dan tentu ke depan strategi yang ingin kita coba terobos itu adalah bagaimana memang hasil-hasil penelitian itu dapat jauh lebih dipergunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Ya, menarik ya. Berarti kalau misalkan kita kaitkan dengan OIF UMSU sendiri, ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OIF UMSU sudah sangat menyentuh kalau kami sendiri menilai dengan masyarakat. Tinggal bagaimana mempolanya menjadi sebuah pengabdian tersebut. Contohnya misalkan mengukur kiblat,
kemudian ada kegiatan publik lain seperti itu. Nah, kalau Abang menilai itu bagaimana ini pengabdian yang harus dilakukan oleh OIF UMSU? Sebenarnya sudah dilakukan, tetapi apakah itu sudah termasuk database dari penelitian UMSU sendiri? Ya, karena terkait dengan database kita di kelembagaan itu memang harus disertai dengan laporan akhir, maka banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dikonfirmasi dengan kita tapi belum bisa menjadi database ya, karena harus ada laporan-laporan akhir itu yang tentu nanti itu akan menjadi bahan laporan kita, karena LPPM UMSU dan semua LPPM di Indonesia ini ada laporan kinerjanya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek per tiap tahunnya. Maka kami sangat menyarankan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya agar kegiatan-kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan oleh OIP, termasuk dalam hal ini pengukuran arah kiblat itu seyogianya untuk dapat didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir sesuai dengan template yang berlaku, aturan yang berlaku di LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Adinda Hidayat bahwa OIP sudah banyak melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Memang di klaster keilmuan atau di spesifikasi keilmuan ada yang memang keilmuan itu bisa secara pragmatis kita terapkan, karena ada kelompok ilmu sains dan ada kelompok ilmu sosial humaniora. Memang untuk sains itu agak sangat mudah ya untuk diterapkan, seperti kalau kita di Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan salah satu OIF ini masuk dalam kategorisasi rumpun ilmu tersebut ya, yang jauh lebih mudah untuk menerapkannya karena ada produk yang dihasilkan, kemudian dari produk itu dapat berdampak secara nyata bagi khalayak luas. Dan tentu yang kita ingin sarankan dari OIP ini tinggal hanya mendokumentasikannya secara ilmiah, karena kegiatannya kegiatan ilmiah, walaupun terasa dilakukan secara formal saja, datang ke daerah disuruh ukur kiblat, tapi prosedur tetap harus ada prosedurnya kan, tetap harus ada teknis, dan saya yakin itu semua adalah kegiatan ilmiah karena juga menggunakan alat-alat yang juga diproduksi secara ilmiah kan gitu. Dan alangkah baiknya kegiatan-kegiatan itu juga dapat didokumentasikan dalam bentuk dokumen ilmiah, yaitu laporan akhir. Berarti kalau misalkan gerhana seperti yang lalu ramai, itu udah termasuk pengabdian juga ya, Bang? Iya bisa ya? Pengabdian, dan kita minta apa namanya tingkat kepuasan pengunjung atau tamu yang datang dari pergelaran atau kegiatan yang kita lakukan, dan tinggal kita tuangkan aja, kita ceritakan aja sesuai dengan sistematika penulisan laporan atau step-step yang ada di dalam, sehingga itu lebih jauh bisa dipublikasikan gitu ya. Dan terkadang kan program ini, karena yang kita sayangkan itu programnya itu bukan program pada umumnya soalnya. Programnya program ilmiah syarat dengan keilmiahan gitu ya kan, syarat dengan keilmiahan, dan ada peluang untuk mentransfernya dalam bentuk narasi-narasi ilmiah gitu dan bisa dipublikasikan. Ini peluang sebenarnya. Semua kegiatan yang dilakukan OIP itu berdasarkan prinsip ilmiah. Kan bukan hanya pengabdian kepada masyarakat, kita juga ikut program-program internasional juga di situ kan. Salah satunya ada INOM, kemudian ada Astronomide dan lain-lain. Nah, kalau misalkan jenis pengabdian, ini Abang sebagai pengurus di LPPM bidang pengabdian, ketika ada tips atau trik tidak ketika proposal seperti apa yang layak dan
bagus kira-kira untuk menjadi sebuah pengabdian yang bisa diterapkan kira-kira begitu. Nah, ini khususan ila OIP ini ya. Rata-rata Dikasih tripsnya. rata-rata sebenarnya tema-tema yang bisa digiring ke penelitian maupun pengabdian ini sudah menarik nih. Sudah menarik. Tinggal hanya bagaimana kemasannya kan gitu. Bagaimana kita menarasikan apa yang ada di benak kita terkait dengan tema yang sudah atau yang akan kita angkat gitu kan. Tentunya bagaimana mengemas penelitian dan pengabdian itu jauh lebih memiliki dampak, dan saya yakin OIF ini rata-rata berbagai kegiatan yang akan diangkat itu akan berdampak kepada masyarakat ya kan? Dan yang lebih perlu diperhatikan adalah nanti terkait dengan teknik penulisan, lebih kepada itu ya, teknik penulisan proposal, teknik penulisan laporan, karena ada part-partnya ya, karena kita punya template yang sudah disepakati dan template yang kita gunakan itu mengikuti template yang berlaku pada hibah dikti DR PTM Kemendikbudristek Dikti, yang memang pada penjabaran sistematika penulisan itu ada memang rambu-rambunya, apa saja yang harus dituangkan. Ya, di analisis situasi itu apa saja yang harus dituangkan. Berarti di tingkat nasional pun ketika kita ingin bersaing sudah di tingkat pengabdian, ya, kita sebenarnya sudah tercermin juga dari proposal pengabdian yang sudah ada di Sumatera Utara. Nah, saya penasaran juga ini, Bang Da, terkait dengan tadi kan dikatakan yang memiliki dampak kepada masyarakat. Apakah memang tren pengabdian sekarang seperti itu? Contoh misalkan tepat guna atau juga meningkatkan ekonomi masyarakat suatu daerah. Apakah seperti itu yang dimaksud, pengabdian-pengabdian yang memang bagus bisa dikatakan seperti itu? Atau ketika kita mencerdaskan, memberikan wawasan, nah bagaimana kalau Abang udah menilai? Dia lebih ke arah mana tujuan dampaknya itu? Sebenarnya paradigma dari pengabdian itu adalah suatu program yang kita titik beratkan ke subjeknya itu adalah subjek dan objeknya itu adalah masyarakat. Jadi ada pergeseran paradigma, atau sebenarnya tidak bergeser, pada dasarnya konsepnya seperti itu, bahwa pengabdian masyarakat itu tidak hanya menitik beratkan kepada kegiatan yang profit, non profit juga. Jadi sosial humaniora itu kan lebih kepada hal-hal yang non profit, dan itu juga sudah kita atur atau terangkan di panduan penelitian dan pengabdian yang kita miliki, yang tentunya itu turunan dari panduan dan aturan penelitian dari Kemendikbudristek Dikti atau DRPTM itu sendiri. Memang sulitnya menerapkan program yang sedikit abstrak, kalau orang bilang sosial humaniora ini ya. Tapi sebenarnya dampak yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satunya perubahan pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar produk. Kita kasih produk terus dampaknya dari produk yang kita berikan, dari pelatihan yang kita berikan, nilai jual usahanya baik gitu kan. Enggak selamanya seperti itu ya. Jadi pemahaman juga menjadi salah satu dampak dari kegiatan pengabdian masyarakat. Agar lebih realistis dan real, maka sebaiknya pengabdian-pengabdian yang berbasis kepada perubahan pengetahuan itu dibuat pre-test and post-test, sehingga nanti ada di bagian hasil dari pengabdian kita itu persentase pengetahuan yang dimiliki peserta pengabdian sebelum dan setelah mengikuti pengabdian masyarakat yang ya izin Abang Da, kalau saya potong sedikit, kalau boleh jujur dari Abang sendiri melihat lebih tertarik mana nih, apakah pengabdian yang kira-kira menghasilkan profit atau yang non profit, walaupun sama-sama penting begitu. Tapi kalau kita lihat di tingkat nasional, ketika kita ingin bersaing, contoh seperti OIF UMSU
ketika lalu mengikuti program PPUPIK begitu. Dan di situ dijelaskan profitnya segala macam. Nah, ketika profitnya itu tinggi, nah reviewer juga sangat tertarik melihat program yang dilaksanakan oleh OIF UMSU. Nah, kalau dari Abang Des sendiri, kalau boleh jujur, lebih tertarik, suka atau mendorong yang mana ini bagi dosen-dosen atau juga penggiat peneliti ke depannya mengikuti tren yang ada di Indonesia? Ya, ini memang ada pendeterminasian terkait dengan program pengabdian masyarakat ya. Atau memang sudah ada kategorinya masing-masing? Sebenarnya tidak ada kategorisasi, semua bidang itu boleh ya, baik yang produk maupun non produk, yang benefit non benefit atau non profit itu. Cuma terkadang memang tantangan tersendiri ketika kita mengikuti hibah eksternal yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbudristek Dikti. Ada fenomena yang memang tidak bisa kita pungkiri ya. Karena proposal yang kita submit dan proposal yang kita ini kan itu melalui proses review oleh para reviewer ya kan. Terkadang daya tarik dan daya minat dari dalam sebuah proposal itu ketika produknya ada gitu ya. Sehingga memang saya akui bahwa kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang kita ikuti di dalam kegiatan-kegiatan hibah bersaing tersebut lebih berpeluang yang memiliki produk atau yang merancang atau mengusulkan produk. Dan dari rekam jejak baik penelitian maupun pengabdian masyarakat yang diikuti oleh dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dimenangkan oleh dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khusus untuk pengabdian, itu lebih kepada pengabdian yang memang meng-create produk atau kegiatan-kegiatan yang menstimulus para pelaku usaha, atau dalam hal ini berkaitan dengan digital marketing dan platform lainnya. Dan memang di kementerian itu hibah DRPTM itu ada klaster-klasternya. Salah satu OIP sendiri ya sudah pernah memenangkan klaster PP UPIK ya. Ini produk unggulan intelektual kampus ya. Dan ini memang skim pengabdian tertinggi yang ada di kementerian atau DRPTM itu yang multi years, dan kalau tidak salah saya hampir 500 miliar dalam kurun waktu 3 tahun ya, 500 miliar sudah dapatkan. Dan ini juga bisa menjadi satu daya tarik dan peluang ya, karena memang itu berkaitan dengan produk ya kan, ada produknya, ada alatnya ya. Dan ini memang fenomena yang terjadi di hibah-hibah yang dilakukan oleh DRPTM. Namun dari sisi penelitian sebenarnya pendanaan paling tinggi itu penelitian yang berkaitan dengan sosial humaniora. Angkanya sampai 600 juta. Tapi internal atau eksternal yang DRPTM. Tapi masih minim orang yang mampu untuk sampai ke sana, karena memang penelitian yang bertemakan sosial humaniora untuk skala besar itu rumit dan ribet ya, dan kita terlalu banyak harus melibatkan stakeholder ya, kemudian ahli dan lain sebagainya, banyak rangkaian kegiatannya, dan kadang-kadang kita kawan-kawan peneliti ini tidak mau ribet ya, maunya yang sesuai dengan kapasitas. Kalau dia sosial humaniora itu lebih banyak berkolaborasi. Tapi terkait dengan pengabdian, memang ada tren yang sedikit sedang kita hadapi hari ini. Terkhusus kita di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Untuk hibah
bergengsi eksternal itu kawan-kawan peneliti itu agak kurang minatnya. Ini menjadi PR saya selaku bersama Pak Fadil Palepi selaku penanggung jawab pengabdian masyarakat UMSU, karena satu, minim pembiayaannya tidak terlalu besar, kemudian pertanggungjawabannya juga cukup ribet ya, karena memang harus menyertakan berbagai pembelajaran biaya pembelajaran yang ada. Dan maka untuk itu kami sangat senang dan menyauti apa yang sudah digagas oleh OIF UMSU. Maka kami juga akan berharap sangat dengan OIF UMSU itu bisa menjadi salah satu sentral kita dalam menyiapkan program-program kegiatan masyarakat, baik untuk hibah internal maupun hibah eksternal. Kita akan dorong itu. Wah, baik, itu kita menunggu juga dan masih perlu belajar juga memang sebenarnya OIF UMSU, karena banyak skim-skim lain yang perlu kita raih gitu di tingkat nasional gitu. Karena kalau kita lihat kompetisinya cukup ketat dan tantangan juga gitu kan, prestisius lah kalau kita ingin mendapatkannya. Nah, saya juga kemarin ada mengikuti seminar kuliah umum seperti itu dari Direktur Paten. Tadi bicara tentang produk tadi yang bisa meningkatkan profit dan juga untuk ke masyarakat dan sebagainya. Di pengabdian kita juga masih minim juga ya yang terkait dengan produk yang dipatenkan, karena itu kan sejalan tuh ya. Ketika kita melahirkan produk itu bisa dipatenkan juga dan bisa komersialisasikan juga kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu. Kalau yang lalu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kalau tidak salah nanti mungkin dikonfirmasi, ada memenangkan yang wisata sawah itu ya Pak? Yeah. Nah itu kan memang viral begitu, viral dan itu menjadi perhatian seluruh masyarakat begitu, karena dampaknya langsung kepada masyarakat tersebut. Iya, itu salah satunya. Di OIF UMSU juga nanti banyak sebenarnya, tinggal kita merancangnya program-program, apakah astronomi desa binaan astronomi itu bisa kita bina menjadi nanti wisata juga ke sana dengan nuansa-nuansa astronomi. Itu kan jadi menarik juga itu. Nah, mudah-mudahan nanti bimbingan dari LPPM untuk OIF UMSU bagaimana merancang program-program pengabdian yang bisa berdampak ke masyarakat dengan susunan-susunan yang telah distandarisasi tadi. Masyarakat yang datang ke OIF UMSU itu apa bisa dikategorikan pengabdian, dan apakah nanti datanya saja ketika sudah banyak data dari sekolah-sekolah ini itu yang dipola jadi sebuah pengabdian? Iya, dan bisa juga tidak hanya pengabdian, bahkan itu bisa penelitian. Jadi yang mau dikejar itu apa? Terkait dengan pengunjung. Maka disusun indikatornya. Apa yang mau kita ketahui dengan objeknya atau subjeknya pengunjung? Tentu ada indikator-indikator tertentu yang harus dirumuskan oleh UMSU. Pertama, setidaknya kita bisa mengeksplor apa sih sebenarnya motif atau yang melandasi mereka ke OIF UMSU gitu. Untuk apa sih kebutuhannya gitu ya. Kemudian setelah berkunjung ke OIF UMSU, apa sih tindak lanjut yang dilakukan pihak sekolah yang berkunjung kemari? Kan itu nanti akan beragam jawaban gitu ya. Gak apa-apa dia dalam bentuk kuesioner juga gak apa, tapi disusun dulu indikatornya agar setiap instrumen atau setiap pertanyaan di dalam instrumen itu sesuai dengan capaian yang mau ingin kita capai dari ini. Gitu. Wah, ternyata banyak sekali nih ya kalau ingin kita membuat sebuah pengabdian atau penelitian, mengeksplor dari yang sudah dikerjakan, bukan yang akan dikerjakan, tapi yang sudah dikerjakan. Tinggal kita susun mekanisme dan prosedur dan mekanismenya.
Misalnya kalau dia sasarannya, itu kan sasaran berarti ya. Sasaran penelitiannya adalah pengunjung. Maka kita akan cari masalahnya apa. Masalahnya berarti yang harus kita ungkap terkait dengan motif tadi atau apa yang membuat mereka datang kemari ya. Kemudian dari mana info terkait dengan OIB ini, kemudian sejauh mana apa yang telah diketahui di OIB ini, yang didapatkan dari OIB ini terintegrasi dengan pembelajarannya. Kan kita juga mau tahu apakah ini hanya sekedar kunjungan, kan nanti kan ada level-levelnya, itu kan bisa di ini. Karena kan yang berkunjung ke OIB ini ada yang dari TK, SD, SMP sampai SMA. Kan nanti kita akan dapatkan mana yang akan mudah kita olah menjadi data penelitian. Tentu nanti misalnya entah SDK, entah SMPK, itu tergantung dari eksplorasi data atau eksplorasi penelitian atau eksplorasi masalah yang kita confirm dengan pengunjung itu tadi, atau penyelenggara kegiatan kunjungan ke OIB itu. Wah, ini sudah tergambar apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan ya di OIB UMSU ini. Belum lagi kita masuk ke ranah-ranah seperti astronomi untuk difabel, pengembangan betul. media pembelajaran. Itu jauh lebih apa ya? Apa ya? Kalau astronomi difabel itu lebih sedikit, saya yakin kalau itu diangkat, baik penelitian maupun pengabdian, saya yakin luar biasa dan akan tahan, kalau istilah saya akan tahan bersaing ya, akan tahan bersaing di forum-forum hibah, bersaing eksternal. Dan apalagi kalau UMSU itu atau OIB UMSU itu bisa memperkuat OIB ini, memberikan ruang bagi kaum disabilitas ya. Atau OIB mampu membuat produk yang berkaitan dengan planetarium itu untuk memenuhi kebutuhan kaum disabilitas. Itu udah bisa masuk ke kategori apa itu? Kategori paten sederhana produknya. Iya, benar. Nah, kita meng-create yang sudah ada tapi kita modifikasi untuk, kan kok paten sederhana kan rata-rata kan seperti kayak OIB ini kan rata-rata kategorisasinya kan paten sederhana kan, merecreate lagi produk-produk yang ada sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Dan tentu alat-alat yang bisa di-create oleh OIB untuk kebutuhan difabel itu akan dapat menghasilkan paten sederhana, dan saya yakin itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Wah, terima kasih. Ini karena dengan kehadirannya Prodi Ilmu Falak, nah mudah-mudahan ini ke depan juga jadi motivasi dosen-dosen para ilmu falak, karena memang selama ini di UMSU sendiri, ini sebagai informasi juga kepada pemirsa Sobat Astro, bahwa OIB UMSU ini adalah sebuah lembaga, sehingga dosen-dosen yang ingin meneliti terkait dengan astronomi, maka dia harus lebih banyak membaca juga apa kaitan dengan background pendidikan dia, keilmuannya dengan astronomi tersebut. Tetapi jika sudah ada Prodi Ilmu Falak, maka dosen-dosennya sudah otomatis yang mengkajinya terkait dengan astronomi ini, begitu. Mudah-mudahan nanti lebih spesifik, lebih tajam lagi penelitiannya, dan lebih banyak dampaknya kepada masyarakat, begitu. Mungkin terakhir nih, pesan-pesan untuk para dosen atau juga di OIB UMSU. Sebenarnya kalau di OIB UMSU ini perlu juga ini sentuhan-sentuhan Abang Da, atau juga ada bagian khusus nih, penasehat bagian penelitian dan pengabdian, begitu. Karena selama ini juga komunikasi dengan LPPM, bagaimana nih hubungan atau juga sinergitasnya ini bisa lebih diperkuat nanti ke depan, karena kita tahu OIB UMSU ini banyak sekali pengabdian dan penelitian yang bisa dieksplor tadi seperti yang telah disampaikan. Mungkin ada tadi Bang pesan-pesan harapan juga kepada tim OIB UMSU sendiri dan juga dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara keseluruhan. Harapannya ya lebih kepada harapan. Kita berharap bahwa kita ke depan bisa bersinergi antara LPPM dan OIB untuk
dapat menghasilkan penelitian dan kegiatan-kegiatan pengabdian yang tidak hanya teragendakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan formal, Betul. tetapi juga dapat memenuhi berbagai peluang untuk bisa mengikuti kontestasi hibah bersaing, baik yang dilaksanakan secara internal oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun kontestasi hibah eksternal yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbudristek dan eksternal lainnya. Karena sekarang nih banyak pendanaan hibah di luar dari hibah bersaingnya DRPTM. Ada kegiatan hibah MBKM, ada kegiatan hibah dari mitra-mitra perguruan tinggi di luar UMSU yang memang bisa kita sinkronisasikan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian. Tentunya kami sangat berharap OIP ini dapat tampil dan ikut di dalam perhelatan-perhelatan seperti itu agar eksistensi OIP secara penelitian dan pengabdian itu jauh lebih duduk lagi ya. Walaupun ya kami yakini bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan OIP ini tetap berdasarkan porsinya penelitian dan pengabdian, tetapi tentu karena tren penelitian dan pengabdian di Indonesia itu harus terdokumentasikan atau harus mengikuti kegiatan-kegiatan kontestasi bersaing ya, untuk menunjukkan eksistensi kita, maka kami sangat berharap dan terus akan mensupport OIP untuk bisa ada pada kegiatan-kegiatan seperti itu, walaupun memang OIP sudah pernah meraihnya ya, tapi coba untuk ditingkatkan. Kita akan tingkatkan juga koordinasi kita sebagai penanggung jawab di penelitian dan pengabdian bersama teman-teman lainnya untuk bagaimana memperkuat OIP ini untuk bisa menghasilkan proposal-proposal penelitian dan pengabdian yang bisa bersaing baik itu skala internal maupun skala eksternal, dan yang kita harapkan OIP itu bisa ada pada skala eksternal itu ya. Kalau internal ya pasti udah lah untuk OIP ya. Sudah dilakukan dan sudah banyak. Iya, tinggal yang eksternal dia tetap perlu ditingkatkan dari penelitian. Karena PPUPIK itu kan termasuk pengabdian ya. Dan ini challenge kita untuk OIP, bagaimana OIP bisa menembus penelitian dasar unggulan perguruan tinggi ya. Namanya skimnya penelitian dasar unggulan perguruan tinggi atau PDUPT, atau dan juga nama skimnya adalah penelitian kompetitif nasional. Maka kita sangat berharap di tahun 2023 ini akan dibuka kembali hibah bersaing DRPTM tersebut, dan kami sangat berharap ada proposal yang diajukan dari OIP UMSU. Wah, terima kasih, sangat menarik nih informasi-informasi yang diberikan Abang Da. Ini sebenarnya bisa ditonton oleh orang banyak ini, Bang. Jadi saingannya lebih banyak nanti nih karena sudah bersaing dengan yang nonton sekarang. Jadi mereka dapat inspirasi juga ini kan. Apalagi dosen-dosen ilmu falak, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai Fastabikul Khairat juga, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam ranah rumpun ilmu falak bersaing, yang tujuannya juga untuk memberikan masyarakat tadi, meningkatkan dampak kepada masyarakat, nilai-nilai yang positif begitu. Terima kasih sekali lagi pada Bang Dan Norman Ginting yang telah bersedia hadir di OIF UMSU, di channel podcast OIF UMSU. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lebih banyak komunikasi terkait dengan agenda-agenda yang lain. Mungkin itu saja Sobat Astro. Nanti kalau ada Sobat Astro pertanyaan-pertanyaan atau juga yang ingin ditanyakan bersama Abang Dan Norman Ginting, nanti bisa dituliskan di kolom chat atau kolom komentar. Nanti kita mungkin kalau ada yang menarik kita bisa buat part 2-nya nanti. Oke. Bang.
untuk selanjutnya. Oke, terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.